Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lindasi dari perwakilan kelompok 8 yang membahas periodisasi perkembangan neonatal. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan membacakan atau menjelaskan periode neonatal. Pengertian masa neonatal adalah masa sejak lahir sampai dengan 4 minggu, 28 hari sesudah kelahiran. Neonatus adalah bayi berumur 0 baru lahir sampai dengan usia 28 hari. Periode pratunate kelahiran 15-30 menit setelah lahir. Periode ini bermula dari keluarnya janin dari rahim ibu dan berakhirnya setelah tali pusat dipotong. Sampai hal ini selesai dilakukan, bayi masih merupakan pasca-matur, lingkungan di luar tubuh ibu. Periode neonatal dari pemotongan dan pengikatan tali pusat sampai sekitar akhir miligram kedua dari kehidupan pasca matur. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang ciri-ciri bayi neonatal. Pertama, periode tersingkat dari seluruh periode perkembangan kadang dimulai dari kelahiran dan berakhir ketika bayi berusia 2 mg. Lepasnya tali pusat kriteria fisiologi ketika bayi kembali gemuk setelah kehilangan berat badan. 2. Penyesuaian dari yang radikal kelahiran itu normal, tetapi tetap merupakan gangguan perkembangan yang dimulai saat pembuahan pelalihan dari lingkungan rahim ke dunia luar. 3. Terhentinya perkembangan pertumbuhan dan perkembangan pesat yang terjadi selama periode prenatal. 2. Terhenti pada saat kelahiran. Pasti terjadi kemunduran berat badan turun, tapi nanti akan membaik. 4. Masa neonatal merupakan pendahuluan perkembangan selanjutnya. 5. Merupakan periode berbahaya bagi perkembangan fisik dan psikologi bayi. Fisik harus memiliki PSSU dari PSI, terbentuk sikap dari signifikan preson terhadap si bayi. Selanjutnya, pengaruh berat badan lahir terhadap status kesehatan bayi periode neonatal. Secara teoritis bahwa pada umumnya bayi dilahirkan setelah dikandung kurang lebih 40 minggu dalam lahir. Pada waktu lahir, bayi mempunyai berat badan sekitar 3000 kg dan panjang badan sekitar 50 cm. Secara umum, berat bayi lahir yang normal antara 3.000 kg sampai 4.000 kg dan bila di bawah atau kurang dari 2.500 kg dikatakan 40 minggu dalam lahir. Pada waktu lahir, bayi mempunyai berat badan sekitar 3.000 kg dan panjang badan sekitar 50 cm. Secara umum, berat bayi lahir yang normal antara 3.000 kg sampai 4.000 kg dan bila di bawah atau kurang dari 2.500 kg dikatakan berat badan lahir terendah. Selanjutnya, pengaruh umum ibu melahirkan terhadap status kesehatan periode neonatal. Umur ibu saat melahirkan dapat mempengaruhi status kesehatan bayi. Dalam hal ini langsung hidup bayi. Kematian bayi baru lahir sebagian besar terjadi pada ibu yang memang berisiko tinggi untuk hamil dan melahirkan, kurang dari 20 tahun atau lebih dari 40 tahun. Selanjutnya saya akan membahas pengaruh umur kehamilan di ibu terhadap status kesehatan bayi periode neonatal. Umur kehamilan ibu umumnya berlangsung 40 minggu dan 280 hari. Umur kehamilan ibu adalah batas waktu ibu mengandung yang dihitung mulai dari hari pertama haid terakhir HPHT. Umur kehamilan normal adalah 40 minggu atau 280 hari. Seperti kebiasaan orang awam, 9 bulan 10 hari. Disebut patur atau cukup bulan adalah rentang dari 37 sampai 42 minggu. Bila kurang dari 37 minggu disebut prematur atau kurang bulan. Bila lebih dari 42 minggu disebut postmatur atau serotinus. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengaruh pemberian ASI terhadap status kesehatan bayi periode neonatal. Secara teoritis diketahui bahwa susu permula adalah produk berupa tepung susu umumnya atau susu sapi yang telah dipromulsikan sedemikian rupa sehingga dianggap dapat memenuhi kebutuhan zat
zat gizi menerimanya pada bayi. Selanjutnya, baiklah, di sini saya sudah selesai menyampaikan materi. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani Firda Maharani, NIM 2020210046. Baiklah, saya akan melanjutkan materi penyesuaian pokok pada bayi neonatal. Menurut Harlock 1998, bayi neonatal harus melakukan 4 penyesuaian pokok sebelum mereka dapat melanjutkan kemajuan perkembangannya. Keempat itu penyesuaian pokok tersebut yaitu yang pertama suhu. Di dalam rahim suhunya tetap 100. Yang kedua yaitu bernapas. Bila tali pusar telah diputus, bayi mulai harus bernapas dengan sendiri. Yang ketiga yaitu menghisap dan menelan. Bayi harus memperoleh makanan dengan jalan menghisap dan menelan, tidak lagi memperoleh dari tali pusar. Yang keempat, pembuangan. Alat-alat pembuangan bayi mulai berfungsi setelah mereka dilahirkan. Selanjutnya, perawatan masa neonatal. Perawatan masa neonatal menurut Bappenas 2004, salah satu penyebab tingginya kematian bayi yaitu rendahnya perilaku masyarakat dan keluarga yang dapat menjamin kehamilan, kelahiran, dan perawatan bayi baru lahir yang lebih baik. Rendahnya perilaku dalam perawatan bayi baru lahir disebabkan oleh kurangnya pengetahuan akan perawatan bayi yang baru lahir. Selanjutnya, perawatan masa neonatal. Perawatan bayi baru lahir meliputi perawatan tali pusar, mengganti dan memakaikan memakaikan pakaian bayi, memandikan bayi, menggendong, dan mengatur posisi bayi, memberikan ASI dan imunisasi, menurut Musbikin 2005. Selanjutnya, bahaya pada bayi neonatal. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut. Yang A. Tidak mau menyusu pada ASI ibunya. B. Kejang-kejang. C. Lemah. D. Sesak napas. E. Bayi menangis atau merintih terus-menerus. F. Tali pusar mengalami kemerahan sampai dinding perut. G. Demam tinggi. H. Mata bayi berwarna. I. Diare. J. Tinja bayi yang berwarna pucat. K. Kulit dan mata bayi menguning. I. Kulit berwarna biru atau kuning. M. Bayi tidak menangis spontan atau kejang-kejang. Yang selanjutnya, bahaya pada bayi neonatal yaitu yang pertama, bahaya fisik. Yang kedua, lingkungan peranatal yang tidak baik. Yang ketiga, persalinan yang sulit dan rumit. Yang keempat, kelahiran kembar. Yang kelima, postmatur. Yang keenam, prematur. Yang selanjutnya, bahaya psikologis pada bayi neonatal. Bahayanya itu yang pertama, bahaya dalam berbicara. Yang kedua, bahaya emosi. Yang ketiga, bahaya sosial. Yang keempat, bahaya moralitas. Yang kelima, bahaya dalam perkembangan kepribadian. Yang keenam, bahaya bermain. Yang ketujuh, bahaya kepercayaan tradisional mengenai kelahiran. Yang ke-8, kemurungan orang tua baru. Yang ke-9, kelambatan perkembangan. Yang 10, individualitas bayi. Yang 11, ketidakberdayaan orang tua, meragukan kemampuan mereka dalam merawat bayi neonatal dan membuat mereka gelisah dan khawatir. Yang 12, terhentinya perkembangan. Ke-13, kelambatan perkembangan, berat badan tidak kembali seperti semula. 14, rangsangan dini membantu bayi untuk mengatasi keadaan kaget yang merupakan ciri hari pertama. Dan yang ke-15, sikap yang kurang menyenangkan dari orang-orang yang berarti. Sikap ini biasanya semakin meningkat dengan adanya komplikasi persalinan, kelahiran kembar 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Belda Januarti dari kelas PIAP 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai periodisasi perkembangan prakelahiran. Itu ada 3. Yang pertama itu periode fatalariode graminal. Terus yang kedua itu periode embrionik. Yang ketiga itu periode fatal. Terus ada lagi perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif ini ada 3. Yang pertama, perkembangan dalam belajar dan mengingat, yaitu perkembangan belajar janin telah diketahui ketika ia mengisap jari di dalam rahim. Terus yang kedua itu perkembangan kognitif anak dalam kandungan, di mana menurut laporan para ilmuwan dalam bidang perkembangan anak prakelahiran yang melakukan beberapa penelitian makin menguatkan dugaan bahwa anak dapat belajar selama berada dalam rahim ibunya. Terus yang ketiga itu perkembangan emosi, berkomunikasi dengan buah hati tidak hanya bisa dilakukan setelah bayi lahir dan bisa berbicara. Terus ada lagi
terologi dan bahaya perkembangan pranatal. Terologi merupakan salah satu dari cabang embriologi yang khusus mengenai perbuahan struktur abnormal yang luar biasa. Terus prinsip-prinsip teratologi menurut Wilson itu ada dua. Yang pertama itu kerentanan terhadap teratogenis tergantung pada genotip, konseptus, dan cara ibu yang penting dalam hal metabolisme obat, ketahanan terhadap infeksi dan proses-proses biokimiawi, serta molekul lainnya yang akan mempengaruhi perkembangan konseptus. Terus yang kedua itu kerentanan terhadap terogen berbeda-beda menurut stadium perkembangan saat paparan. Masa yang paling sensitif untuk ditimbulkan cacat lahir adalah masa embriogenesis. Di kelas selanjutnya, bahaya psikologis pada masa prenatal. Bahaya psikologis dapat menimbulkan akibat yang tetap ada pada perkembangan individu dan dapat mempengaruhi lingkungan sesudah dilahirkan dan perlakuan yang diterima anak dari orang-orang yang berarti selama tahun-tahun pertumbuhan awal. Ada 3 bahaya psikologis yang penting berupa kepercayaan tradisional tentang perkembangan prenatal, tekanan yang dimiliki ibu selama periode itu, dan sikap-sikap yang kurang menyenangkan kepada anak yang belum lahir dari orang-orang yang akan memegang peranan penting dalam kehidupan. Ada juga beberapa sikap kurang menyenangkan yang umum pada anak yang belum lahir adalah sebagai berikut. Yang pertama itu anak yang tidak diinginkan, yang kedua itu tidak menghendaki anak pada saat ini. Terus yang ketiga itu lebih menyukai anak dengan jenis kelamin tertentu. Yang keempat itu konsep anak impian. Yang kelima itu tidak menginginkan anak-anak kembar. Terus yang keenam itu menginginkan penguguran atau aborsi. Yang ketujuh itu penghinaan kepada anak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.